Selama berabad-abad, perpustakaan Alexandria dikenal sebagai simbol kejayaan ilmu pengetahuan dunia kuno. Namun, jika tempat ini benar-benar pernah menyimpan pengetahuan terbesar pada masanya, mengapa tidak ada satu catatan sejarah pun yang bisa menjelaskan dengan pasti bagaimana ia berakhir? Perpustakaan Alexandria tidak bisa dilepaskan dari kota tempat ia berdiri. Alexandria bukan kota biasa. Kota ini didirikan oleh Alexander Agung pada tahun 331 sebelum Masehi dan sejak awal dirancang sebagai simpul peradaban. Letaknya strategis menghadap Laut Mediterania, menjadi penghubung antara dunia Yunani, Mesir, Afrika, dan Timur Tengah. Setelah kematian Alexander, kekuasaannya di Mesir dilanjutkan oleh dinasti Ptolemeus. Di tangan para penguasa inilah muncul satu ambisi besar yang jarang dimiliki penguasa lain, yaitu bukan hanya menguasai wilayah, tetapi menguasai pengetahuan. Perpustakaan Alexandria lahir dari sebuah gagasan, bukan hanya proyek sampingan, bukan pula gudang arsip. Ia adalah sebuah proyek negara. Menurut World History Encyclopedia, perpustakaan ini berada dalam satu kompleks bernama Mouseion, tempat riset yang didedikasikan bagi seni dan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan di sana tidak sekedar membaca, mereka meneliti, menulis, berdiskusi, dan berdebat. Negara menyediakan kebutuhan hidup mereka. Ini penting, artinya pengetahuan dipandang sebagai aset politik dan budaya. Menguasai ilmu berarti menguasai legitimasi. Perpustakaan Alexandria berusaha mengumpulkan semua pengetahuan yang diketahui dunia saat itu. Gulungan papirus dikumpulkan dari Yunani, Mesir, Persia, Babilonia, India, bahkan wilayah Afrika. Kapal yang berlabuh di Alexandria diperiksa. Buku yang dibawa disalin, salinannya dikembalikan ke pemiliknya, sementara versi asli disimpan. Jumlah koleksi pastinya tidak pernah diketahui. Angka yang sering disebut berkisar antara 40.000 hingga 400.000 gulungan. Tapi yang lebih penting dari angka adalah isinya. Banyak teks yang mungkin tidak pernah sampai ke zaman modern. Puisi, drama, risalah ilmiah, catatan pengobatan, hingga karya filsafat yang kini hanya kita kenal dari kutipan tidak langsung. Perpustakaan ini juga menjadi tempat lahirnya banyak kemajuan ilmu. Euclid menulis dasar geometri, Eratosthenes mengukur keliling bumi, Hipparchus mengembangkan astronomi. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari ekosistem intelektual yang terpusat. Sampai di titik ini, satu hal jelas, perpustakaan Alexandria adalah simbol puncak kepercayaan manusia terhadap akal dan pengetahuan. Kehancuran perpustakaan Alexandria merupakan salah satu peristiwa sejarah yang paling sering dibicarakan, namun sekaligus paling sulit dipastikan secara faktual. Hal ini bukan karena kurangnya minat para sejarawan, melainkan karena keterbatasan sumber sejarah yang tersedia. Tidak ada satupun catatan primer yang secara jelas menjelaskan kapan perpustakaan ini hancur, bagaimana prosesnya terjadi, dan siapa yang bertanggung jawab secara langsung. Akibatnya, pembahasan mengenai kehancuran perpustakaan Alexandria tidak pernah mengarah pada satu kesimpulan tunggal. Sebaliknya, ia berkembang menjadi kumpulan teori, dugaan, dan rekonstruksi yang masing-masing didasarkan pada konteks sejarah yang berbeda. Dari sinilah muncul beberapa pihak yang sering disebut sebagai dalang, disertai motif yang beragam, serta narasi konspiratif yang terus hidup hingga sekarang. Kalau kita bertanya secara langsung, siapa yang membakar perpustakaan Alexandria? Jawaban paling jujur dari sejarah adalah tidak ada satu nama yang bisa dipastikan. Dan justru ketidakpastian inilah yang membuat peristiwa ini selalu dibicarakan sebagai misteri, bahkan konspirasi. Dari sinilah berbagai dalang mulai bermunculan, masing-masing dengan motif yang berbeda. Tokoh pertama yang hampir selalu muncul dalam pembahasan kehancuran perpustakaan Alexandria adalah Julius Caesar.
Pada tahun 48 sebelum Masehi, Caesar terlibat dalam konflik militer di Alexandria sebagai bagian dari Perang Saudara Romawi. Dalam kondisi terdesak, ia memerintahkan pembakaran kapal-kapal di pelabuhan untuk mencegah armada lawan digunakan kembali. Beberapa penulis Romawi, terutama Plutarch dan Cassius Dio, mencatat bahwa kebakaran tersebut meluas dan mengakibatkan hilangnya sejumlah besar buku. Namun, penting dicatat bahwa tidak ada satupun dari mereka secara eksplisit menyebut bahwa bangunan utama perpustakaan Alexandria dihancurkan dalam peristiwa tersebut. Sejarawan modern menilai bahwa jika memang ada koleksi yang musnah akibat kebakaran ini, kemungkinan besar yang terbakar adalah gudang penyimpanan atau koleksi sekunder yang berada di sekitar pelabuhan. Argumen ini diperkuat oleh fakta bahwa kegiatan intelektual di Alexandria masih tercatat setelah masa Julius Caesar, menunjukkan bahwa perpustakaan belum sepenuhnya lenyap. Motif yang terkait dengan Julius Caesar bersifat militer dan situasional. Tidak terdapat indikasi bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan menghancurkan pengetahuan atau institusi intelektual. Oleh karena itu, peran Caesar lebih tepat dipahami sebagai penyebab kerusakan tidak langsung, bukan sebagai dalang kehancuran total. Setelah Mesir sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Romawi, perpustakaan Alexandria mengalami perubahan status yang signifikan. Bagi dinasti Ptolemeus, perpustakaan merupakan simbol kekuasaan intelektual dan politik. Namun, bagi Romawi, institusi tersebut tidak memiliki nilai strategis yang sama. Tidak ada bukti mengenai perintah penghancuran langsung dari pemerintah Romawi. Akan tetapi, dukungan finansial dan politik terhadap museion dan lembaga ilmiah lainnya perlahan berkurang. Tanpa pendanaan yang memadai, koleksi tidak lagi dirawat dengan baik. Papirus yang rapuh rusak oleh waktu dan lingkungan. Teks tidak disalin ulang, sehingga ketika satu naskah hilang, isinya ikut lenyap. Dalam konteks ini, kehancuran perpustakaan Alexandria tidak terjadi melalui satu tindakan dramatis, melainkan melalui proses degradasi institusional jangka panjang. Motif yang dapat diidentifikasi bukanlah kebencian terhadap ilmu pengetahuan, melainkan perubahan prioritas kekuasaan dan pembiaraan administratif. Pada abad ketiga Masehi, Alexandria menjadi salah satu pusat konflik besar dalam Kekaisaran Romawi. Kaisar Aurelian melancarkan serangan terhadap kota tersebut dalam rangka menumpas kekuasaan Ratu Zenobia dari Palmyra. Pertempuran ini menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur kota. Tidak ada catatan langsung yang menyebutkan bahwa perpustakaan Alexandria menjadi target atau korban utama dalam konflik ini. Namun, apabila masih terdapat sisa institusi perpustakaan atau koleksi besar pada masa tersebut, kemungkinan besar ikut terdampak oleh kehancuran kota secara umum. Dalam kasus ini, dalang kehancuran bukanlah individu atau ideologi tertentu, melainkan kondisi perang itu sendiri. Motifnya murni militer, tanpa kaitan langsung dengan upaya penghapusan pengetahuan. Pada akhir abad keempat Masehi, Kekaisaran Romawi berada dalam fase kristenisasi intensif. Kaisar Theodosius pertama mengeluarkan dektif yang melarang praktik keagamaan pagan. Salah satu dampaknya adalah penghancuran Serapeum di Alexandria pada tahun 391 Masehi. Serapeum seringkali dikaitkan dengan perpustakaan Alexandria karena diyakini menyimpan koleksi buku tertentu. Namun penelitian modern menunjukkan bahwa Serapeum bukanlah perpustakaan utama Alexandria. Tidak ada bukti kuat bahwa koleksi besar masih berada di sana pada saat penghancuran. Narasi yang menyalahkan komunitas Kristen seringkali dipengaruhi oleh konflik ideologis di periode modern dan tidak sepenuhnya didukung oleh bukti sejarah yang kuat. Motif dalam peristiwa ini bersifat ideologis, namun skalanya kemungkinan terbatas. Klaim bahwa perpustakaan Alexandria dihancurkan oleh pasukan Muslim atas perintah Khalifah Umar bin Khattab merupakan salah satu versi yang paling dikenal secara populer. Namun, kisah ini baru muncul dalam tulisan-tulisan abad pertengahan dan tidak ditemukan dalam sumber sejarah Islam awal. Sebagian besar sejarawan modern sepakat bahwa
Cerita ini tidak dapat diverifikasi dan kemungkinan besar merupakan legenda polemis. Selain itu, tidak terdapat bukti bahwa perpustakaan Alexandria masih berfungsi sebagai institusi besar pada abad ke-7 Masehi saat penaklukan Arab terjadi. Setelah melihat siapa saja pihak yang kerap dituding sebagai penyebab kehancuran perpustakaan Alexandria, persoalan berikutnya menjadi semakin jelas. Tidak satu pun tudingan tersebut berdiri di atas bukti yang benar-benar final. Setiap nama yang muncul selalu diikuti konteks politik, kondisi sosial, dan kepentingan zamannya masing-masing. Karena itu, pembahasan tidak berhenti pada siapa yang mungkin terlibat, tetapi bergeser pada motif di baliknya, serta bagaimana para sejarawan mencoba menyusun kesimpulan dari sumber yang terbatas. Edward Gibbon. Sebagai salah satu sejarawan paling berpengaruh dalam studi dunia klasik, Edward Gibbon menyimpulkan bahwa kehancuran perpustakaan Alexandria tidak dapat dijelaskan oleh satu peristiwa tunggal. Menurutnya, keruntuhan ini adalah hasil akumulasi konflik politik, perang berulang, dan melemahnya institusi intelektual di Alexandria. Ia menolak gagasan adanya satu dalang utama, karena sumber-sumber sejarah menunjukkan proses kehancuran yang berlangsung bertahap. Luciano Canfora. Luciano Canfora menegaskan bahwa konsep perpustakaan yang dihancurkan dalam satu kejadian besar lebih banyak dibentuk oleh imajinasi modern. Dalam kajiannya, ia menyatakan bahwa perpustakaan Alexandria kemungkinan besar sudah kehilangan peran sentralnya jauh sebelum peristiwa-peristiwa yang sering dituduh sebagai penyebab kehancuran. Menurut Canfora, yang runtuh adalah sistem pengolahan dan pemeliharaan pengetahuan, bukan sekedar koleksi fisik. Lionel Casson, pakar dunia Mediterania kuno, menyimpulkan bahwa peristiwa seperti kebakaran pada masa Julius Caesar memang berdampak pada kota Alexandria. Namun, tidak ada bukti kuat bahwa peristiwa tersebut memusnahkan perpustakaan secara keseluruhan. Ia menekankan bahwa menyalahkan satu kejadian dramatis adalah penyederhanaan yang tidak sejalan dengan data sejarah yang tersedia. Kehancuran perpustakaan Alexandria pada akhirnya tidak meninggalkan jawaban tunggal yang bisa diterima semua pihak. Sumber-sumber sejarah yang tersedia terlalu terfragmentasi untuk menunjuk satu dalang, satu motif, atau satu momen kehancuran yang pasti. Yang dapat disepakati oleh banyak sejarawan adalah bahwa perpustakaan ini tidak hilang karena satu tindakan spektakuler, melainkan karena rangkaian peristiwa yang berlangsung lama, konflik politik, peperangan, perubahan kekuasaan, dan melemahnya dukungan terhadap institusi ilmu pengetahuan berperan secara bertahap hingga fungsi perpustakaan tersebut menghilang. Kasus Alexandria menunjukkan bahwa pengetahuan tidak selalu musnah karena dihancurkan secara sengaja. Dalam banyak kasus, ia hilang karena tidak lagi dijaga, tidak lagi dianggap penting, dan akhirnya ditinggalkan oleh peradaban yang berubah. Dengan memahami hal ini, perpustakaan Alexandria tidak lagi sekedar kisah tentang buku yang terbakar, tetapi menjadi pelajaran tentang rapuhnya pengetahuan ketika ia bergantung sepenuhnya pada stabilitas kekuasaan dan kepedulian manusia. Jika pembahasan ini membantu membuka sudut pandang baru tentang perpustakaan Alexandria, silahkan bagikan dan simpan video ini. Diskusi tentang sejarah tidak pernah benar-benar selesai, dan semakin banyak sudut pandang yang dibaca, semakin dekat kita pada pemahaman yang utuh. Tulis pendapat atau referensi lain yang menurut kalian relevan di kolom komentar. Dukungan kalian membantu konten seperti ini terus dibuat dan dikembangkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.